Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Dan kali ini Lini lagi ada di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Sudah bersama dengan Dr. Anak Agung Gede Anom Indraswara, spesialis mata Fellowship Lensa. Oke, ini panggilannya apa dok? Dr. Anak Agung Gede Anom Indraswara. Anom aja. Anom aja ya. Oh jadi terkenalnya tuh Dr. Anom. Jadi kalau nanti Sobat IMC datang ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas, tanyanya Dr. Anom ya. Oke. Fellowship Lensa itu lebih ke apa sih dok sebenarnya? Mungkin secara umum orang akan lebih tahu itu ke keluhan yang mendekati katarak ya. Jadi semua hal yang berhubungan sama lensa mata itu yang dihubungkan ya, salah satu penyakit yang paling umum ya katarak gitu. Oh iya. Jadi spesialisasi istilahnya gitu ya dok ya. Yeah. Spesialisasi dokter tuh lebih ke situ. That's why kayaknya berhubungan banget sama tema kita hari ini ya, pengaruh gadget terhadap kesehatan mata, ya kan? Nah, ini nih dok, zaman sekarang kita kayaknya udah nggak bisa lepas ya sama dari namanya gadget ya. Bangun tidur pasti yang dicari gadget, alarm pasti dari gadget. Jadi mau nggak mau, kayaknya kita udah mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti berhadapan sama gadget. Dan gadget itu bukan cuma handphone ya, gadget itu ya bermacam-macam, laptop, terus TV juga ya dok ya. Terus ya banyak lah pokoknya gadget itu gak cuma handphone aja. Tapi mungkin yang paling umum biasanya orang pakai handphone dalam jangka waktu yang lama. Apa yang paling apa ya dok ya, bahayanya gitu kalau misalnya kita terlalu lama berhadapan atau menggunakan handphone? Jadi secara umum gadget itu gak hanya handphone memang. Bahkan TV pun juga salah satu bentuk gadget kan. Terkadang kalau orang gak sadar, penggunaan bisa berjam-jam tanpa berhenti, scrolling sana, scrolling sini gitu. Nah, permasalahan yang paling sering adalah kita akan menyebut ada kondisi namanya computer vision syndrome atau kondisi-kondisi tertentu yang menjadi satu timbul pada orang-orang yang memang menggunakan gadget secara berlebihan. Salah satunya adalah ya rasa nyeri pada mata, kekeringan atau dry eye pada mata, terus habis itu mata ya memang ini subjektif. Jadi beberapa orang ada yang merasa bahwa matanya panas, ada yang fokusnya hilang, ada yang nggak mampu lagi untuk melihat dekat dan semacamnya lah gitu. Itu untuk jangka waktu pendek dan mungkin akan lebih mudah istilahnya dihilangkan setelah istirahat misalnya. Gadget itu sendiri juga kita tahu ya bahwa mengeluarkan suatu sinar yang kita tahu bahwa orang-orang nyebutnya dengan sinar biru. Sinar biru itu kan blue light gitu blue light, ya, betul. Jadi secara panjang gelombang sinar biru itu sendiri juga termasuk pendek dan bisa merusak mata setelah penggunaan yang berkepanjangan. Pada khususnya sih yang akan lebih banyak terkenal adalah bagian penerima cahaya di belakang kita itu retina. Retina, oke. Itu penggunaan jangka waktu panjang dari gadget tersebut akan membuat penuaan dini pada retina itu sendiri. Ada penuaan dini pada retina itu seperti apa dok? Ya memang biasanya akan timbul keluhan-keluhan ini bisa terjadi pada usia-usia lanjut. Tapi gadget ini akan membuat istilahnya percepatan lah dari status degeneratif dari retina itu sendiri. Dan kalau udah ngomongin tentang penyakit-penyakit degeneratif, sampai saat ini tuh kita masih belum ada apa kita bilang terapi yang bisa memutar balik waktu ke belakang dari sel-sel tubuh kita gitu loh. Jadi mau nggak mau harus dicegah sebenarnya. Ya, kalau sudah sampai jadi salah satu gejala dari penyakit degeneratif tersebut di pada retina ya kita hanya bisa mencegah progresivitasnya biar nggak makin maju lagi gitu misalnya. Masalahnya tuh sekarang ya dok ya. Even itu orang tua untuk bikin anteng anaknya aja kan pakai gadget ya dok ya. Jadi istilahnya kita kayak menabung masalah pada mata sebenarnya kalau kita memberikan gadget terlalu dini pada anak. Karena kan jadinya jangkanya lebih lama nih si anak-anak ini pakai gadget. Benar gak sih dok? Enggak sih, itu kembali ke kebiasaan ya mbak ya. Jadi kita ngomong tentang orang tua pun juga sekarang sudah banyak yang mulai sadar masalah penggunaan gadget itu sendiri. Juga banyak sekali kan sebetulnya informasi-informasi yang sudah tersedia yang diinfokan dari WHO segala masalah penggunaan gadget, bahwa memang anak-anak itu tidak boleh diberikan gadget sebelum umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun ya? Sebelum 2 tahun. Dengan durasi per hari itu biasa? Setelah 2 tahun pun hanya boleh maksimal sekitar 10 menit sampai 1 jam. Itu hanya untuk penggunaan misal contoh video call dengan orang gitu. Dan itu pun juga sudah mulai banyak kan orang tua yang tahu ya mengenai hal tersebut. Cuman memang di kondisi kehidupan modern sekarang kayaknya kita akan sulit sekali untuk benar-benar
memotong penggunaan gadget itu sendiri, apalagi di sekolah-sekolah sekarang hampir semuanya juga menggunakan gadget. Contohnya anak-anak tersebut, dan kita pun nggak mungkin menghentikan perkembangan zaman lah istilahnya gitu. Cuma kita hanya bisa memang menghindari penggunaan yang berlebihan. Contoh misalnya di luar pelajaran ya kita hanya bisa batasi. Dan memang kalau bisa usia-usia di umur di bawah 5 tahun tuh sebisa mungkin dihindari penggunaan gadget. Karena apa? Karena efek nggak cuma di mata kan, dari perkembangan juga, masalah kejiwaan juga gitu. Jadi ya mungkin memang itu akan bisa dijelaskan sama pihak yang lebih kompeten lah untuk masalah kejiwaan. Tapi kalau untuk di bagian mata sendiri juga memang yang paling ditakutkan pada orang tua kan memang masalah kacamata ya, gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mungkin. Memang benar kalau untuk anak sendiri tuh memang sebisa mungkin janganlah sampai kesentuh.